Shalom. Berjumpa lagi dengan Nelson Gotip dalam channel Nada dan Firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita memuji Tuhan, kasih setiamu Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menyanyi, memuji bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menyanyi, menyembah namamu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Lanjut, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berlanjut untuk merenungkan bagian firman Tuhan masih di dalam Roma pasal 6. Menarik bagi saya, Roma pasal 6 harus dieksposisi dengan baik sehingga kita dapat memahami. Oke, hari ini saya mengajak kita melihat di ayat 20 dan 21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nih, perhatikan ya, sekali lagi. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi ini luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Lagi kita bisa merenungkan, punya kesempatan untuk melihat bahwa Paulus memberi ketegasan kepada kita bahwa sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi orang yang menghambakan dirinya kepada dosa, dia bebas dari kebenaran. Jadi ketika dia melakukan dosa itu hal yang biasa. Orang hidup dalam dosa itu hal yang biasa. Orang setiap hari maki orang lain itu hal yang biasa. Karena dia memang menghambakan diri kepada dosa. Orang marah kepada orang lain itu dia punya hak, dan itu hal biasa. Karena dia sedang menghambakan diri kepada dosa. Orang yang emosional yang berlebihan kepada orang lain itu biasa karena dia masih menjadi hamba dosa. Ingat baik, Anda sedang menghambakan diri kepada apa sekarang? Jadi kembali lagi, menghambakan diri ini ya, memberi diri.
menyerahkan seluruh anggota tubuh ini. Ya kan, kita sudah bilang kita orang benar, kita sudah dibenarkan, tapi sadar atau tidak sadar dalam kehidupan hari-hari kita masih membawa diri kita atau menyerahkan diri kita, tubuh kita ini, anggota-anggota yang ada di dalam tubuh ini, ya kan. Di dalam hati ada Kristus, di dalam hati ada kebenaran, tetapi di bagian lain di dalam tubuh kita ini masih sadar atau tidak kita serahkan kepada keinginan dosa, sehingga kita tidak berada di dalam kebenaran. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, dia tidak berada dalam kebenaran. Karena tidak mungkin orang yang menghambakan diri kepada dosa, dia berada dalam kebenaran. Itu nggak bisa terjadi. Antara siang dan malam, gelap dan terang itu nggak bisa bersatu. Antara dosa dan kebenaran nggak bisa bersatu. Kalau Anda menyerahkan diri Anda kepada dosa, menghambakan diri Anda kepada dosa, maka Anda tidak berada di dalam kebenaran. Itu benar, jelas. Sebaliknya Anda menghambakan diri kepada kebenaran, maka Anda akan menghasilkan buah, bukan buah dosa, tapi buah kebenaran yang membawa kepada kekudusan hidupmu. Itu benar. You understand? Seringkali kita kita tidak puas dengan apa yang kita punya. Kita mencoba mencari-cari. Kepuasan hanya dapat dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah cukup membuat Anda dan saya puas dalam hidup ini. Kalau kita masih mencari di dunia ini tanpa kita sadari, kita membawa diri kita kepada menghambakan diri kepada dosa, sehingga kita tidak selalu ada dalam kebenaran. Orang yang selalu memberi dirinya, hidupnya, anggota tubuhnya diperbudak, diperhamba oleh dosa, oleh dunia ini, oleh kedagingan, oleh keinginan-keinginan. Itu saudara sadar enggak bahwa keinginan-keinginan kita membawa kita untuk menghambakan diri kepada dosa, tanpa kita sadari bahwa keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita memaksa apa yang kita punya kepada orang lain, tanpa kita sadari bahwa itu adalah keegoisan dan kesombongan kita. Akhirnya kita berkonflik dengan orang lain. Kita marah dengan orang lain. Dan itu bukan buah kebenaran. Kita merajuk, kita mengancam. Itu bukan buah kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan memaksa dirinya, tidak akan merajuk, tidak akan marah. Enjoy aja. Kalau saya punya sesuatu yang saya mau kasih, ya saya kasih. Diterima puji Tuhan, gak diterima juga harus puji Tuhan. Jangan harus memaksa apa yang kita punya kepada orang lain. Konsep kita paksa kepada orang lain. Kalau orang gak terima konsep kita marah, kita merajuk. Sadar atau tidak, kedagingan itu masih kuat. Dan kita masih memberi diri kepada hal-hal ini. Saudara, Paulus kupas tuntas bagian ini untuk kita bisa dapat memahami. Jangan kita akhirnya membawa diri kita untuk dipertontonkan kepada orang lain. Yang kita hasilkan buah itu bukan buah kebenaran yang membawa kekudusan, tetapi kita mempertontonkan atau memperlihatkan atau menyuruh orang membaca diri kita sebagai orang yang egois, orang yang angkuh, orang yang merasa hebat, orang yang merasa bisa, orang yang merasa tahu, orang yang merasa memiliki semuanya. Hati-hati. Kita tidak menghambakan diri kepada kebenaran. Merendahkan orang lain, menurunkan orang lain, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa, merasa orang lain memiliki pandangan bahwa orang lain tidak mampu semampu saya. Kita berbeda, bro. Kita berbeda, bos. Kita berbeda, sis. Masing-masing orang Tuhan kasih kemampuan yang berbeda-beda. Itu sebabnya Tuhan tidak menyeragamkan kita, tapi Tuhan membuat kita berbeda, supaya dalam perbedaan itu kita saling melengkapi dan kita saling menunjukkan buah, dan kita saling memberi buah dan memberi berkat bagi orang lain. Itulah yang Allah mau. Dalam keperbedaan itu kita bisa menjadi berkat. Nggak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Gak ada orang yang super. Kalau Allah mempercayakan sesuatu kepada Anda,
Itu bagian yang Tuhan berikan padamu. Jangan merendahkan orang lain. Jangan menganggap dirimu hebat, luar biasa, dan Anda merendahkan orang lain. Anda sedang berada dalam dosa itu. Karena Allah tidak pernah merendahkan siapapun. Justru Allah turun merendah menjadi manusia. Dan dia mau menyelamatkan kita. Siapa sebenarnya saya dan saudara di hadapan Allah? Tidak ada apa-apanya selain debu yang tidak bernilai. Tapi Allah mau merendah dari surga menjadi manusia, supaya dalam keadaannya sebagai manusia dia mau menolong kita yang angkuh, yang sombong ini, dan mau melepaskan kita dari kuasa dosa yang mengkungkung kita, yang mengikat kita, dan mau memerdekakan kita sehingga kita keluar sebagai orang-orang merdeka dan menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus dimuliakan, saudara saya diberkati.